di psikologi itu kan nano-nano ya kak, banyak banget apa namanya hal yang ternyata ini juga masuk ya gitu secara psikologis. Dan aku nikah sama suamiku yang dia senangnya bernyanyi bermusik. Dulu dia pernah dilarang lah gitu, pernah dilarang untuk bermusik, menjadi diri sendiri itu dilarang. Tapi setiap aku ikut tur suamiku nyanyi segala macam, sebenarnya dibalik mereka teriak, dibalik mereka nyanyi, dibalik lagunya, mereka tuh punya makna tersendiri ya. Ternyata ada luka-luka yang nggak kelihatan, yang mungkin nggak ada yang dengerin, sehingga dikeluarkan lewat situ. Ada rasa sakit gitu, itu yang aku tangkap. Soalnya aku juga kulik liriknya suamiku kan, kayak ini tuh maknanya apa sih, maksudnya apa sih. Lagunya yang move on tuh apa maksudnya, kamu nggak bisa move on kah gitu kan. Iya, ada luka tersendiri gitu, ada luka di masa lalu yang nggak selesai. Nah kebanyakan cowok atau laki-laki yang terlalu logik, mereka kan nggak percaya psikolog kan. Buat apa gitu. Dan orang yang sadar butuh bantuan, orang-orang yang memang ngerti gitu ya, familiar dengan mental health gitu. Tapi buat mereka yang pemusik ini kan nggak deh, kayaknya gue enggak, masa iya gue gila, masa iya sih gue asienti, masa sih gue depresi gitu. Padahal sebenarnya ya nggak melulu kita harus dapat diagnosis untuk kita kenapa-napa kan gitu. Dengan kamu ngerasa lukanya nggak selesai terus dituangkan lewat lagu, menurutku itu nilai positif gitu. Jadi aku bilang sama suamiku, kamu tahu nggak, ternyata musik tuh bisa jadi healingnya kamu. Healing dari rasa mungkin sakit, nggak nyaman, rasa dulu di remehin orang. Dan menurut aku semua orang punya kesempatan buat jadi dirinya sendiri selama nggak merugikan orang lain. Nah, kebanyakan kan komunitasnya apa? Pelari lah, terus kayak sekarang pedal lah, gitu. Jarang ada yang ngegarap anak-anak musisi-musisi ini kan, karena pasti ada stigma, ya kan, stigma negatif gitu kepada mereka. Udah pasti anak musik beginilah begitulah, negatif semua isinya. Aku sangat senang ketika ternyata aku punya andil gitu ya untuk membantu mereka aware dengan apa yang terjadi di diri mereka gitu. Jadi ketika mereka mungkin menjalani kehidupan yang gak gampang, musik ini bukan sekadar musik, tapi tempat mereka untuk healing dari rasa sakit gitu. Dan dia punya tempat untuk pulang, mungkin nggak bisa pulang ke keluarganya, nggak bisa pulang ke pasangannya, tapi masih bisa pulang loh ke karya-karyanya gitu. Dan karya itu abadi gitu. Itu bisa jadi apa namanya, kalau aku tuh portofolio lah ya gitu. Oh ternyata aku pernah di posisi ini dengan bikin lirik lagu kayak gini, dengan bermusik kayak gini gitu. Dan ternyata sekarang jauh lebih baik gitu. Tapi ternyata aku tahu indipnya, lukanya mereka gitu, teman-teman ini tuh banyak sekali. Lari ke hal positif bagus menurutku. Yang penting jauhin hal-hal yang merugikan, merusak. Silakan bernyanyi, bermusik selama itu membuat kamu bisa jauh lebih baik dan tetap ngejalanin hidup walaupun kayak tapi besok dijalanin itu nggak apa-apa gitu. Ngapain sih musik ya, banyak lah ya komentar, ngapain sih berkarya di musik, ngapain sih nggak ada duit segala macam. Buatku hidup kan nggak melulu finansial ya, memang betul itu penyokong gitu, banyak duit tapi stres buat apa, nggak aware dengan apa yang terjadi nih. Kebanyakan orang denial kan, enggak gue nggak apa-apa kok, sampai rumah diem bengong, susah tidur, insomnia, mual ya kan. Itu yang aku pengen, nggak apa-apa tahu, sedih tuh nggak apa-apa tahu, marah tuh nggak apa-apa gitu. Dan ini kan cowok semua ya yang denial kalau mereka, iya ya gue belum nikah umur segini, jangan-jangan gue kenapa-kenapa ya gitu. Bukan kenapa-kenapa dalam arti nggak laku, bukan, tapi ternyata ada trauma sehingga untuk melangkah menikah takut gitu. Makanya aku sama tim, mau nggak kita rangkul dulu ini dulu nih, kelompok kecil di musik ini gitu. Yakin gitu, mereka emang nggak nolak ya, itu udah pasti ya, penolakan tuh udah pasti karena kan mereka nggak siap. Nggak ada orang yang siap kan kak untuk mengetahui ternyata dirinya kenapa-kenapa, nggak ada. Itu tugas kita adalah yaitu tim puk-puk, nggak apa-apa, tim puk-puk ya aku bilangnya, nggak apa-apa sakit, nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa ngerasa kecewa, ngerasa nggak punya tempat pulang, ngerasa nggak didukung, nggak bisa jadi diri sendiri, dituntut orang tua harus A B C D misalnya. Tapi ya itu
kapan sih kalian tuh mikirin diri kalian sendiri gitu, harus mikirin orang, kebahagiaan orang gitu. Ya udah, bermusiklah menjadi apa yang kamu mau, apa yang jadi ingin gitu sih kak. Karena aku emang observer banget kak orangnya, jadi aku tuh kayak kadang kalau di LRT gitu ya, kalau lagi visit, dulu biasa aku bawa kendaraan sendiri, sekarang aku kalau di LRT itu aku senang banget karena setiap kita nyebrang aku ngeliatin serius apapun mereka repeat loh ngejalanin kehidupan, mungkin burnout, mungkin juga ada cemas besok gimana ya, besok makan apa, anak-anak sekolah gimana, ada harapan-harapan ketika pulang gitu. Jadi itu tuh yang aku maknain gitu, dan gak semua orang itu mau aware dengan apa yang terjadi gitu. Dan kebanyakan ngapain nangis, cowok kan nggak boleh nangis ya. Padahal boleh marah, boleh nangis, boleh sedih. Yang nggak boleh nangis sambil ngapain, misalnya marah sambil bakar motor, ya nggak boleh gitu. Tapi ya itu tadi, jangan jadi orang lain, jadi diri sendiri, itu lebih enak. Ya hidup cuma sebentar, singkat kan, maknai hidup dengan damai gitu. Karena itu yang mahal kak, damai, tenang, penuh sukacita, hidup penuh cinta kasih mah mahal buat aku. Itu hidup termahal. Punya uang tapi hati nggak damai, nggak ada arti uang ini. Jadi harus balance antara financial sama mental ini. Uang finansial oke, rumah tangga durder beda pendapat, dua-duanya membawa luka, tapi berharap disembuhin sama pasangannya satu sama lain gitu. Atau yang satu, aku tuh maunya musik, aku tuh malah di rumah terus, bosen, nggak bisa kemana-mana, akhirnya berantem. Itu yang kayak gitu-gitulah aku pengen membantu mereka, merangkul sih, bukan membantu, merangkul mereka bahwa it's okay kok gitu, nggak sendiri gitu, kalian nggak sendiri gitu, kalian boleh jadi diri kalian sendiri gitu. Ya Allah, banyak banget aku ngomongnya.